Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC bertemakan full putih semua dengan performa yang sangat kencang sekali untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup. Seperti contoh yang ada di sini part-partnya semua. Dia tuh baru-baru ya. Meskipun ada yang try sih dari segi prosesornya nggak masalah. Di harga terjangkau dan juga di sini penampilannya sangat cakep sekali dan dia itu tipenya aquarium dan lebar lah untuk ini. Bukan tipenya yang kecil. Dan juga di sini satu paket PC di harga 10 juta lebih sedikit. Dan apakah ini worth it atau tidak menggunakan Core i5 Gen 12 12400F dan juga RX 6600 baru dari Power Color. Berbeda seperti yang sebelumnya pakai XFX di harga terjangkau, tapi kalau yang ini agak mahal sedikit. Tapi bebas tergantung selera kalian untuk yang ini. Sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F di harga 1,8an lah, harganya di pojok situ ya. Udah lebih dari cukup, 6 core 12 thread. Terbilang ini kencang. Yang dimana untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup lah menggunakan prosesor ini Core i5 Gen 12. Yang dimana membeli yang tray supaya lebih murah. Kalau yang box tersebut terpaut di 300 sampai 400 ribu. Jadi saya lebih prefer membeli yang tray aja. Garansinya juga aman dari toko sekitar 1 sampai 2 tahun. Tapi aman sih, prosesor jarang rusak. Dan selanjutnya saya menggunakan Mopo yang ada di sini, ASRock B660M Pro RS di harga 1.700.000-an. Untuk ini udah lebih dari cukup lah, dan apalagi ini bisa update ke depannya, sudah support Intel Gen 14 seperti gambaran yang ada di sini ya. Intel Gen 14 dia sudah support tuh versi BIOS yang ada di sini, dan juga tampilannya sangat cakep sekali, berwarna hitam semua, dan juga ada support banyak pin lah, seperti contoh 3 pin RGB maupun 4 pin dan juga yang lainnya. Yang penting tampilannya dia itu juga bagus menggunakan ASRock B660M Pro RS, dan juga paling laris sih untuk yang ini serinya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari tim Delta RGB yang berwarna putih di sini ya. Untuk warna yang saya setting berwarna putih dari segi warna RGB-nya 2,8GB di harga 700.000. Murah sih untuk yang ada di sini. Tapi kecepatannya di 3600. Berbeda di sebelumnya, itu di 3200, tapi kalau ini di 3600. Lumayan banget sih 3600. Di harga terjangkau cuma di 700.000 untuk ini RAM tim Delta. Seperti penampakannya supaya menyerupai, berwarna full putih semua. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU dari Power Color RX 6600 yang serinya adalah Fighter. Dan di sini penampakannya itu dual fan kecil, membutuhkan 8 pin power dan tidak ada backplate-nya di bagian atas. Berbeda seperti serinya XFX ya, dia itu di harga terjangkau, tapi dari segi tampilannya dia itu juga bagus daripada dibandingkan yang ini. Meskipun dari segi garansinya ini lebih lama 2 tahun. Kalau yang XFX cuma di 1 tahun. Itu ya, beda harga, beda garansi, dan juga beda tampilan. Tapi aku prefer pribadi lebih suka yang serinya XFX sih, dari segi tampilannya sangat cakep. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Innovation Extreme Series 512GB, ini yang Gen 4, garansinya di 5 tahun di harga 500 ribuan. Udah saya cocokkan di bagian dalam sini dengan heatsink dari bawaan Mopo-nya. Jadi mana kecepatannya tersebut dia bisa tembus sampai di 6 ribuan. Ya ini bocorannya sih. Meskipun di sini cuma support sampai di 5 ribuan, tapi di realitanya itu lebih bagus. Kita nanti di akhir video dari pengujian ini SSD NVMe dari Innovation. Nih ya. Udah lebih dari cukup, cuma 512GB aja. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Deepcool AK400WH yang berwarna putih seperti penampakan yang ada di sini. Dari segi heatsinknya, atasnya, fan-nya dia itu berwarna full putih semua. Meskipun fan tersebut tidak ada LED warnanya, tapi nggak masalah sih, masih kelihatan berwarna full putih semua. Dan apakah bisa mendinginkan Core i5 Gen 12 atau tidak? Ya pastinya bisa sih. Lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Di harga 400 ribuan untuk yang ini AK400WH. Cakep sih tampilannya. Dan lanjut saya menggunakan ini power supply dari Segotab. Ini Segotab yang serinya adalah BN650W, yang dimana tersebut yaitu udah 80 plus watts ya, dan juga udah terdaftar. Jadi aman lah, di harga terjangkau juga cuma 700.000. 650 watt udah lebih dari cukup untuk mengangkat Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Lihat aja nanti di akhir video dari segi dayanya seberapa tinggi sih spek yang ada di sini. Dan juga bisa upgrade lah untuk kedepannya kalau menggunakan ini, kalau misal pengen upgrade di seri RTX 4000 series. Dan juga ini produk terbaru dari Segotab. Dan selanjutnya saya menggunakan casing ini. Ini adalah casing
Cube Gaming Comcel, ada yang berwarna putih dan juga berwarna hitam, tapi kalau yang berwarna putih agak mahal sedikit, di harga 700 ribuan lah. Untuk yang ada di sini udah free 2 fan ARGB di bagian samping sini. Dia itu tipenya aquarium dan juga tipenya ATX. Meskipun saya menggunakan mode di sini ATX juga nggak masalah sih. Ya masih kelihatan masuk lah dari segi tampilannya. Dan dia itu full kaca dan juga di sini ada lubang-lubangnya semua kayak ventilasi lah. Tidak tertutup sama sekali. Dan juga bisa dibuka sih dari segi baut yang ada di sini. Ya seperti menampakkannya di harga 700 ribuan. Dari segi tampilannya ya terbilang ini worth it sih. Dan lebih bagus kalau misal menggunakan liquid coolingnya 360 mm, karena di bagian atas ini jadi support ya, ada triple fan-nya. Dan juga tambahan yang terakhir satu menambahkan fan cool mount, ada 4, di bagian atas 3, di bagian belakang 1, supaya sirkulasi udara yang itu lebih bagus. Seperti contoh yang ada di sini, dan juga dari segi tampilan yang berwarna full putih semua, sangat cakep sekali. Di bagian bezelnya sini juga berwarna putih ya, bukan berwarna hitam. Jadi menyesuaikan dari segi casingnya. Dan satuannya di 35.000, kalau dikali 4 ya 140.000 lah dari segi harga fan yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini apakah ini worth it atau tidak? Di harga 10 juta lebih sedikit, bertemakan full putih semua dengan performa sangat kencang sekali untuk gaming maupun live streaming. Ya seperti itu. Dan juga di sini part-partnya baru-baru semua. Dan gak usah berlama-lama, lanjut ke tes reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya NVMe Innovation Gen 4. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 40 derajat terbilang ini bagus, atau standar bagus lah untuk kalangan NVMe. Dan apalagi ini menggunakan NVMe Gen 4 dari Innovation. Dan lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatannya. Yang ada di sini untuk Gen 4 mendapatkan di 6997 dan juga menulisnya di 4755. Dan kalau aku pribadi terbilang ini kencang ya daripada di Gen 4 pada lainnya. Seperti contoh di Adata sih, yang serinya Legend dia itu malah di bawah 5000 di seri tertentu. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 5000 per 2700. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh lebih banyak banget, hampir di 2000 semua, kecuali menulisnya dia tuh lebih dari 2000 lebih sedikit. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW monitor menggunakan Deepcool AK400WH untuk mendinginkan Core i5 Gen 12. Minimalnya mendapatkan di 33 derajat, terbilang ini dingin dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimalnya mendapatkan di 60 derajat. Ini pun saya tes di Cinebench dan dia mentok di 60 derajat, terbilang ini bagus. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia mendapatkan di 162 fps. Ini pun lancar jaya, settingan rata kanan mendapatkan di atas 150. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay, juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan High maupun di settingan Very High. Lanjut ke RDR 2, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 94 fps. Untuk yang ini hampir menyentuh di 100 fps. Tapi ya batas aman dan juga bagus lah di settingan High aja, supaya lebih smooth dari segi main gamenya di game RDR 2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga bisa dibilang settingan paling aman, yang dimana bisa mendapatkan di atas 60 fps, tapi hampir di 100 fps. Di gamenya Assassin's Creed Valhalla, udah lebih dari cukup untuk yang ini, dan juga nyaman lah untuk mainnya. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 99 fps. Ini pun juga aman ya, yang dimana tersebut gamenya berat, tapi di settingan High masih mendapatkan hampir di 100 fps. Kalau semisal di settingan ultra juga bisa lah di 50 sampai di 60 fps. Tapi kalau aku pribadi lebih suka ke settingan High aja supaya lebih nyaman dan juga lebih smooth dari segi fps-nya karena hampir menyentuh di 100 fps. Lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order.
settingan 1080p dan juga settingan epic, dia mendapatkan di 108 fps. Ini pun lancar jaya. Di settingan rata kanan di epic, dia mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Star Wars Jedi Fallen Order menggunakan spek ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia mendapatkan di 112 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan ultra rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Jadi bisa dibilang ini aman banget untuk gaming live streaming, udah lebih dari cukup. Tergantung menyesuaikan settingan kalian. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia mendapatkan di 290 fps. Ini pun juga sama ya, lancar jaya, hampir menyentuh di 300 fps. Karena gamenya terbilang ini ringan. Hampir sama seperti Valorant lah, tapi kalau yang Valorant dia itu lebih ringan. Bisa mendapatkan di 400 sampai di 500 fps kalau di game Valorant. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 59 watt, terbilang ini standar dan juga tidak boros, tidak irit juga. Masih bagus lah, di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia di 59 watt paling bawah. Dan kalau maksimalnya paling tinggi, dia itu mendapatkan di 255 watt. Terbilang ini pun juga sama, tidak boros, tidak irit banget, jadinya standar lah. Dan juga ini menggunakan RX 6600, terbilang hemat daya, tapi performanya dia itu bagus, di harga terjangkau juga. Serta apalagi power supply yang menggunakan 650 watt, sudah lebih dari cukup untuk kedepannya juga menggunakan spek ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 10 juta lebih sedikit, mendapatkan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600, apalagi tampilan full putih semua, terbilang ini rekomen. Tapi ya wajar ya, ada harga, ada rupa juga. Kebanyakan orang sih bilangnya 10 jutaan bisa mendapatkan RTX maupun yang lainnya. Tapi dilihat dulu dari segi komponen-komponen yang dipakai. Seperti contoh yang ada di sini, mupunya bagus, seri P660, bukan yang serinya H610, dan juga casingnya terbilang ini agak mahal, di harga 700 ribuan, bukan seperti casing pada umumnya Keep Gaming di bawah 500 ribu, dan juga apalagi ini GPU-nya agak mahal sedikit, berbeda seperti serinya XFX. Jadi tergantung part-part yang kalian pakai. Terlebih lagi dari segi estetikanya, estetika bagus, ada harga, ada rupa juga. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja. Kalau kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600, serta estetika yang bagus banget, berwarna full putih semua. Kecuali GPU sih untuk yang ini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lain yang menarik review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.